Keadilan Bersama, dosen Siti Nur Hasanah, matkul Etika Profesi Hukum. Kami di sini akan mempraktekkan tugas video kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini cukup rumit sih, Cak. Sengketa lahannya melibatkan banyak pihak dan klaim kepemilikannya cukup tinggi. Betul Bu, saya sudah mempelajari semua berkas. Tampaknya ada indikasi cacat tersebut dalam perolehan sertifikat tanah oleh Anissa. Tapi secara hukum beliau punya bukti kepemilikan. Kita harus membela kepentingan Bu Nisa secara maksimal. Pastikan kita punya strategi yang solid untuk sidang nanti. Siap Bu, saya akan siapkan semua argumen dan bukti pendukung. Halo, kantor hukum keadilan bersama, ya ini Metri. Oi, Ibu Dini. Tentu, silakan datang sore ini. Ada yang kami bisa bantu? Baik, saya tunggu. Siapa Bu? Ibu Dini, katanya ada masalah hukum terkait lingkungan. Lingkungan, menarik. Jarang-jarang ada kasus lingkungan masuk kantor kita. Nah, ini dengan Ibu Metri, silakan Bu Dini. Silakan duduk, ada yang bisa kami bantu? Terima kasih Bu. Saya datang sini karena merasa terdesak. Saya adalah perwakilan dari Koalisasi Peduli Lingkungan. Kami sedang gencar menentang pembangunan sebuah perumahan elit di daerah Puncak. Pembangunan perumahan di Puncak? Iya, pembangunan itu dilakukan oleh PT Makmur Jaya Properti. Kami yakin pembangunan tersebut merusak ekosistem hutan lindung dan akan menyebabkan banjir daerah bawah. Kami ingin menggugat mereka. PT Makmur Jaya Properti. Bukankah itu perusahaan Bu Nisa? Ibu Dini, apakah Ibu Nisa yang Anda maksud itu adalah pemimpin PT Makmur Jaya Properti? Benar sekali Bu, beliau adalah direktur utamanya. Kami punya bukti kuat bahwa ia memanipulasi izin dan merusak lingkungan. Ibu Dini, ada sesuatu yang harus saya jelaskan. Karena kami saat ini sedang mewakili Ibu Nisa dalam kasus sengketa lahan. Kasus yang kami tangani saat ini terpisah dari masalah lingkungan yang Anda ajukan, namun melibatkan pihak yang sama. Jadi Anda tidak bisa membantu saya. Ini adalah suatu yang sangat sulit Ibu. Secara etika profesi, kami dihadapkan pada konflik kepentingan jika kami menerima kasus Anda. Betul Ibu Dini, kami tidak bisa mewakili dua pihak yang kepentingan bertentangan. Meskipun dalam kasus yang berbeda, itu melanggar kode etik advokat dan undang-undang advokat. Jika kami menerima kasus Anda, ini integritas kami sebagai advokat akan dipertanyakan, dan yang lebih penting, kami tidak bisa memberikan pembelaan terbaik untuk kedua belah pihak. Tapi saya sangat membutuhkan bantuan hukum. Saya memahami kesulitan Anda, Ibu Dini. Namun, prinsip etika ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Jika kami menerima kasus Anda, kami akan berpotensi merugikan kepentingan Ibu Nisa, klien kami sebelumnya, atau sebaliknya kami tidak bisa memilih Anda. Kami akan merekomendasikan beberapa kantor hukum lain yang sangat kompeten di bidang hukum lingkungan dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan kasus Ibu Nisa. Mereka pasti bisa membantu Anda dengan baik. Suruh kesini ke B. Saya mengerti. Terima kasih atas kejujurannya dan rekomendasi Anda. Saya menghargai profesionalisme Anda. Sama-sama Ibu Dini. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai advokat. Baik, terima kasih Ibu Metri dan Ibu Cica. Ibu cepat tanggap. Hampir saja kita terjebak dalam masalah etika serius. Iya Cica, ini pelajaran penting. Konflik kepentingan tidak selalu tampak jelas di permukaan. Kadang bisa muncul dari keterkaitan pihak yang sama meskipun dalam kasus yang berbeda. Sebagai advokat, kita harus peka dalam selalu berpegangan pada prinsip kehati-hatian kita. Saya belajar banyak hari ini Bu. Terkadang demi mengejar klien kita bisa lupa batasan-batasan etika. Tepat sekali, tujuan utama kita adalah memberikan representasi terbaik untuk klien, dan itu hanya bisa terwujud jika tidak ada konflik kepentingan yang membayangi. Ingatlah, undang-undang advokat dan kode etik bukan hanya sekedar aturan, tapi fondasi integritas profesi kita. Kita menolak klien bukan berarti kita tidak peduli, justru karena kita sangat peduli pada keadilan dan menjunjung tinggi kode etik. Siap Bu, saya akan selalu mengingatnya. Etika profesi hukum dan konflik kepentingan profesi advokat adalah pilar penting dalam sistem hukum.
mengemban tanggung jawab besar untuk mewakili kepentingan klien dengan integritas dan profesionalisme. Namun, dalam praktik, advokat sering dihadapkan pada dilema etika. Salah satunya adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul ketika seorang advokat memiliki kewajiban atau kepentingan yang saling bertentangan terhadap dua atau lebih klien, atau antara kepentingan klien dan kepentingan pribadi advokat itu sendiri. Undang-undang yang mengatur profesi advokat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang ini secara tegas mengatur mengenai kode etik, hak, kewajiban, serta larangan bagi advokat. Salah satu prinsip fundamental yang diatur adalah keharusan advokat untuk menghindari konflik kepentingan. Pasal 4 Undang-Undang Advokat misalnya menyatakan bahwa advokat tidak dapat menerima perkara dari klien yang pernah diwakilinya apabila terdapat kepentingan yang bertentangan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berakibat pada sanksi disipliner mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dari profesi. Drama ini akan menggambarkan bagaimana konflik kepentingan dapat muncul dalam praktik dan bagaimana para advokat menyikapinya.